Lagi-lagi diamnya kita, ya kan, diamnya kita sekalipun adalah ya terlihat dari adabnya baik atau buruk kayak gitu. Salah satu adab yang baik adalah saling menasehati, ya, ketika teman kita dalam keadaan lupa, ya lupa gitu. Lupa dalam hal apa? Misalkan masih buang sampah sembarangan habis jajan. Ya kalau saya pribadi itu kalau makan itu misalkan di area umum aja, misalkan ke Ragunan, misalkan ke Otu kemarin dan lain sebagainya, mau buang sampah aja itu nggak ada tempat sampah, anak taruh kantong, ya kan, anak taruh tas, nanti mau ketemu baru buang. Tetapi kalau misalkan ada santri kita di sini misalkan makan dalam pakai tangan kiri, ya kan, buang sampah enak banget, pasti tegur sama kakak kelasnya, kan ada yang piketin Ustaz, ya kayak gitu juga konsepnya ya. Yang dipiketin itu adalah sampah-sampah alam, ada mana daun guguran, apalagi biasanya rumput panjang lagi, terus debu dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan sampah, coba setiap santri di sini menyumbangkan satu sampah aja, ya kira-kira jadi apa di sini? Terus nggak ada yang peka. Dalam tanda kutip itu nggak tahu siapa yang mulai. Ini yang bermasalah, ya nggak tahu siapa yang mulai. Begitupun dengan gosok mukena, gosok sendal, gosok peci, gosok sabun, handuk dan sebagainya. Kan susah ya kalau kayak gitu. Minyak misalkan masih baru udah hilang, sabun masih baru udah hilang. Ya, jangan membiasakan seperti itu. Baik, yang pertama itu bimaza yatahallaqul walad. Ya. Dengan apa seorang anak itu beradab. Ya, dengan apa? Yajibu 'alal waladi an yatahallaqa bil akhlaqil hasanati min sigharihi. Akhlaknya kita kan belum pernah ngambil, belum, sudah kelas 1. Oh yang itu ya, yang bersusun ya, maksudnya ya. Dibuka halaman 5. Masuk halaman 5 masalah ya. Halaman 1 sampai 4 itu mukadimah terkait tentang penulis, yaitu Al-Ustaz Umar Baraza. Bukan Ustaz Abdul Majid dulu pas kelasnya Aida dan kawan-kawan, masya Allah ya tulisnya. Siapakah pengarang gitu-gitu? Ya ternyata. Ya Al-Ustaz Umar Baraza. Sebanyak 4 jilid untuk baratnya 3 jilid. Yajibu 'alal waladi an yatahallaqa bil akhlaqil hasanati min sigari. Ya. Apa? Diwajibkan atas kamu, ya, berakhlak baik dari kecil. Ya, dari kecil. Kenapa diwajibkan atas kamu anak-anak? Ya, anak maupun banin, ikhwan maupun akhwat, ya, terkait tentang kewajiban atas kamu, ya, untuk berakhlak baik dari kecilmu. Ya, kenapa? Karena kemarin kita ketahui bahwasanya ketika kita melihat tumbuhan, 3 macam tumbuhan, 3 jenis tumbuhan, yang dimana dari depan itu
hijau, sampai belakang bunga udah coklat atau hitam, maksudnya sudah menghasilkan buah. Nah, buahnya itu apa? Antara Kasarmila, bunga, Acacia, Ardian, apakah buahnya sama? Pohonnya sama, pohonnya berdiri sama, daunnya sama. Apakah buahnya sama? Tidak. Karena itu dihasilkan dari apa yang kita perbuat. Kalau misalkan ahlaknya baik dari kecilnya, insya Allah berbuah baik. Misalkan mangga, mangganya baik, ya kan, manis. Terus ada lagi pohon yang kedua, ternyata masih bunga-bunga aja rontok, bunga-bunga aja rontok gak jadi. Ada juga ya mangga cepat berbuah tapi sekali disentuh sama hewan apa tuh yang itu bahasanya bahasa yang kayak apa ya? Iya. Kelelawar bukan, yang mirip kayak kelelawar itu apa yang kecil? Hah? Kalong apa? Yang kecil, yang suka makan buah itu loh. Apa namanya? Apa? Kalong ya? Yang suka di atas itu, tapi sekarang udah gak ada, udah bersih, udah gak jaring-jaring lagi. Ya, itu sekali sentuh aja langsung jatuh, padahal masih muda. Padahal di antara pohon A, B, C itu yang paling bagus yang mana? Yang A, yang dapat menghasilkan dan apa bermanfaat untuk orang banyak. Yaitu apa? Akhlak dan adab baik. Jadi adab baik itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain yang di sekitar kita, nyaman, kita dekat dia, ya kan? Ketika dia bicara membuat hati kita teduh, ya kan? Membuat hati kita nyaman, ya Iwan ya. Tidak ada kata-kata ragunan, semua tuh dari M, A, G, apa G? Belakangnya H. Gajah, kayak gitu. Marmut, onta, bebek, ayam, gak boleh itu ya. Janganlah memberi gelar temanmu itu dengan gelar yang buruk, gak boleh. Kecuali ada gelar khusus dari orang tuanya untuk anaknya. Ya, gelar kasih sayang, misalkan namanya Aunti, ya, Aunti Salsa, misalkan gitu. Apa lagi? Ya kan itu kan dari sana kan, bukan dari kita kan? Ya. Ada juga nggak ngerti itu bahasanya apa? Itu kesayangan, napes, gitu ya. Kan misalkan nafs ya, kayak gitu. Ya, itu dari kecil. Kalau dari kecil itu coba tanya dari kelas 1 sampai kelas 6, yang merasa kecil siapa? Yang merasa dirinya masih kecil? Semuanya masih kecil. Karena apa? Ciri-ciri orang masih kecil apa? Masih tergantung kepada orang tua. Nah, tapi di sini ada tingkatannya. Kecil yang bagaimana? Kalau misalkan, aduh lupa, Jasmine itu kan, mau maaf, akhlaknya gimana? Udah tahu pembelajaran SD ya? Ada nggak? Atau itu ya SD negeri ya? Happy, berarti akidah akhlak. Nah, akidah akhlak itu sebenarnya itu pembelajaran 2 jadi 1. Di sana juga adanya Qur'is ya. Quran dan hadis juga pembelajaran 2 jadi 1, SKI ya. Itu SKI 1 ada namanya fikih, terus bahasa Arab. Gitu ya Iwan ya. Kenapa segorihi? Karena dari kecilnya ini adalah kalau sudah di terus Jasmine kalau minum jangan berdiri, Pasya kalau ngomong jangan kasar, Farel sama adik kelasnya
nggak boleh galau-galau. Ya, di ibarat kata kita melihat rumput tetangga lebih hijau, lebih menarik. Apakah benar hijau dan menarik dibanding rumput kita? Tidak. Kenapa? Kita belum mencoba di sana, kita belum tahu proses di sana, kayak gitu. Maka yang ada harus dilanjutkan perjuangan kita bersama-sama, kayak gitu. Contohnya apa lagi? Si Gorihi yang masih kecil itu, ketika kita salah omong atau ketika kita bercanda, gak boleh terlewat batas. Kalau sudah terlewat batas itu masih sigorihi, bukan hibarihi. Maksudnya apa? Yang besar maksud kakak, bukan. Masih atau masih adik jatuhnya. Kenapa? Karena apakah pertanyaan berikutnya, apakah kalau orang dewasa itu dilihat dari umurnya atau tidak? Kalau orang dewasa, tidak juga. Ada juga yang di sini, misalkan Farel umurnya berapa, ya kan? Lebih dewasa Farel daripada Pasya. Misalkan lebih dewasa Akbar daripada Pasya. Karena apa? Melihat dari apa? Tingkah laku sehari-hari dalam menyikapi segala sesuatu. Bisa jadi kakaknya itu malah yang dibilangin terus sama adiknya. Ya, kamu mah jangan kayak begini. Karena kalau bunga baik, kalau enggak iya deh, kayak gitu ya. Karena saling menasehati. Berikutnya kita Aisyah mahbubah fi kibarihi, agar dia hidup, ya agar dia hidup apa? Mahbuban apa ya? Jarak. Mahbuban apa? Lita'isha, agar ia hidup. Mahbuban apa? Dicintai. Fi kibarihi, pada waktu dia besar. Pada waktu dia apa? Enggak jadi. Nah, kira-kira cara ini kibarihi atau sigorihi? Sigor. Fikri, kibarihi atau sigorihi? Sigor. Aja, kibarihi atau sigorihi? Kalau misalkan aja masih Ustaz telepon mau minta ini, berarti masih sigor. Kalau misalkan gadis-gadis nggak boleh kata Radit itu nggak boleh ada anak emas. Ya, setiap santri itu pasti mempunyai keistimewaan masing-masing. Semuanya anak Ustaz semua. Karena mengganti dari orang tua adalah guru, kayak gitu. Jadi tidak ada boleh yang membeda-bedakan. Yardu anhu rabbuhu, ya, apa? Diridhoi oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubuhu ahluhu wa jami'un nas, ya. Dan apa? Dan dicintai ahluhu apa? Keluarganya, wa jami'un nas, dan wa jami'un apa? Semua nas, semua apa? Manusia, Masya Allah. Salsa apakah dicintai sama teman-temannya? Iya. Azmi dicintai? Iya. Fatwa dicintai? Iya. Ya, jadi nggak ada senioritas, ya, sama. Kalau semua wajarnya sama, nggak ada lama, nggak ada baru, sama. Ya. Jadi, ya, patokan kita sigorihi atau kibarihi itu tergantung dari
pribadi kita masing-masing. Di sini kalau misalkan dikasih tahu masih baper, ada salah satu Iwan awak misalkan Hakesya, kalau makan jangan dikit-dikit, harus menjaga makanan, baper kayak gitu bosan. Fikri misalkan bla 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 bla, Akbar jadi punya pasnya bla 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 bla, nggak apa-apa kan itu memang adik kakak. Zuhair suka tidur misalkan, padahal kak tidak, padahal tidak kayak gitu ya. Fadil ya, saling apa, mengenal satu sama lain dalam hal kebaikan ya. Jadi dengan apakah seorang anak itu berakhlak, berarti dengan ucapan yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan sesuatu hal kehati-hatian ya. Contohnya apa? Tidak mudah gosok, tidak mudah berkata kasar, tidak mudah membuang sampah sembarangan, tidak mudah apa? Membuli itu dari dua apa tiga, nggak boleh nyindir. Kita nggak boleh nyindir apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan apa? Fisiknya, mau maaf nih, fisik ya. Misalkan ada yang putih, kuning ada tingkatannya, ada hitam, ada coklat, itu udah langgar dari Allah. Ada yang pesek, ada yang mancung, ada bibir tebal, ada bibir tipis, ya kan? Ada kuping caplang, kuping yang gede sebelah, misalkan. Ada yang botak, ada yang gondrong. Apa lagi? Gak boleh kayak gitu. Tapi kalau rambut, kuku panjang atau tidaknya itu memang bisa dirapikan. Tapi kalau memang sudah fisik itu gak boleh. Nauzubillah ya, janganlah sekali-kali kita menyakiti hati orang lain. Ustaz gimana kan kalau ngomong suaranya besar, bukan berarti saya bukan berarti saya marah-marah. Iya, berarti kita harus mengenal diri dia. Kayak anak-anak kan kalau ngomong itu ke kelas manapun memang volumenya kencang, tapi bahasanya nggak kasar juga ya kan. Kalau misalkan anak ngajar kemarin tuh kelas aja gabung tanpa ini gimana coba? Udah otomatis, sudah terlatih ya kan. Ya, jadi dengan itu seorang anak beradab. Jadi nanti pertanyaannya simpel, jawabannya itu kemana-mana. Padahal singkat. Ini mah malah curhat jawabannya, muter-muter biar Anda baca dulu kayak gitu ya. Apalagi, jadi ketika kita menyikapi segala sesuatunya itu harus dijalankan. Waktunya murojaah, jalankan. Waktunya belajar, jalankan. Waktunya tiket supir, jalankan. Kalau Iwan gak ada supir ya? Ada nggak supir Iwan? Supir ada? Antum supir? Ya cepat. Ya, supir itu cuci piring. Ya, terus kalau mandi, kalau cuci pakaian itu hemat-hemat sabun dan air. Giliran karena satu mandi udah main cap-capan. Kamar mandi satu, padahal ngomong doang. Padahal ada teman yang lain yang lagi membutuhkan apa mules atau memang belum mandi kira cuma itu doang. Kamar mandi nomor satu, tapi giliran dilengkap malah-malah. Padahal itu untuk umum harus dijaga, ya kan? Jangan buang sampah di kloset, itu juga bahaya. Iwan awat ya, kenapa sering mampet? Karena apa? Pasti ada sesuatu dari saluran itu yang menghambat
Mohon maaf ya, iwan atau ahwat itu rambutnya bisa rontok itu nggak tahu kalau mandi iwan ahwat ya masuk. Jadi kalau ada PC kamar mandi itu harus senantiasa dibersihkan. Tetapi yang lainnya itu jangan berpikir yang penting ada yang bersihin, jangan kayak gitu ya. Yang penting ada yang bersihin, ya udah ada mah biasa aja. Lah jangan kayak gitu, nanti kan ada putarannya. Ketika antum ngerasain kayak gitu gimana? Ya kan? Iwan awal pasti ada putarannya kan, setiap piketnya kan, kayak gitu terus kan? Ya, kayak gitu. Ya. Wajib alaihi aidan an yabta'ida an ahlakil aqihati kaila yakuna makruhan la yarda anhu rabbuhu wa la yuhibbuhu ahluhu wa la ahadu minan nas. Ya, kenapa? Jadi ini itu ketika anak yang beradab, ya kan, atau yang tidak beradab itu adalah manusia yang rugi. Kalau yang tidak beradab harusnya beradab. Kalau misalkan teoristik, oke lah, bagus, ya kan. Tetapi kalau misalkan prakteknya itu ya kita sedikit demi sedikit untuk menjalankan hal yang baik, kayak gitu ya, kayak hewan ya, hewan ada kayak gitu. Berikutnya waladul adibu, apa anak yang sopan, ya adibu itu sopan, ya. Anak yang sopan itu seperti apa sih? Al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Ya, seorang anak yang beradab itu memuliakan kedua orang tua. Jadi kalau misalkan orang tuanya kesini, apa yang harus ditanyakan? A. HP, B. Uang, C. Kabarnya. Kira-kira apa? Pasti A. Mama, Abi mana? Ya Allah, orang udah jauh-jauh, udah senang-senang, orang nanya kabarnya ya jam ya. Orang mau nanya kabarnya, Umi Abi baik, alhamdulillah nah baik, kan enak, senyum kayak nangis-nangis bahagia kayak gitu kan. Coba kalau jalan, Mak, apa Mak? Kira-kira gimana tuh? Mami, misalkan pipi, masya Allah. Umi ya, ya mah ya, jalan sama Umi, masya Allah Umi. Ya, kayak Kahesa juga gitu, ya. Yang ditanya tuh kabarnya Umi gimana, Fatih ya, Saputra, apa lagi? Kalau kelas yang 4 mah, insya Allah pasti lah ya. Alinji, Hamzah, Saiful, Fatwa, Konsal nanti pasti. Ya, kenapa? Karena jujur kalau misalkan di rumah itu pasti apa? Pasti apa? Ada 3. Yang pertama pasti tantangan beratnya apa? Coba ketika liburan ada nggak yang selama liburan itu tanpa HP? Ada nggak kira-kira? Status makin banyak ya karena gitu. Apalagi kabar saya, apalagi IG-nya makin banyak. Statusnya joget-jogetnya apa saja, joget-joget nggak boleh ya, nggak boleh majang foto, awas aja nggak boleh majang foto, ya kayak gini-gini lah, melet-melet, gini-gini, apa itu, ada kayak gini coba, ya, ada foto ditutup, malu-malu tapi mau diposting sama aja, ada nggak kayak gitu? Siapa itu? Oh, Mas Alo kelas 3 sekarang ya? Iya kan? Ya kayak gini.
Kalau yang lewat beda lagi, namanya aneh-aneh biar nggak pada tag. Padahal kita tahu, ya ketahuan orang yang suka mengikuti ustadz atau ustadznya berarti dia aman. Ini bukannya seuzon, bukannya. Misalkan uhti siapa gitu, Kamila misalkan, berarti dari Kamila. Salsalompe misalkan di sini siapa, kayak gitu. Akbar ada Akbar ya, Ebinya ya. Kalau bisa mah bosan main kayak gitu, udah gak zaman Ebi mah. Kalian mah udah bosan. IG, kalau IG nama-namanya aneh-aneh IG itu, ya. Ya ikutilah ustaz-ustaz antum, insya Allah ada keberkahan di sana. Karena kita juga kalau posting itu bukan posting kayak kalian. Lapar nih, udah makan, ngapain kayak gitu? Ada kayak gitu? Berarti ya antara aku sama Farel. Ya. Yang atas lagi. Ada nggak yang suka posting ketika ngeliat gajah di posting? Hello, saya lagi di Ragunan. Aku udah tahu lagi di Ragunan. Mau di-mirip-miripin. Kecuali kalau lagi rihlah, misalnya gimana pikir kemarin kita rihlah, Ragunan nggak apa-apa, memang kita lagi rihlah, ya kan, untuk mempromosi bahwa pesantren itu sedang rihlah, kayak gitu. Jangan joget-joget, ya iwan nggak boleh, apalagi awan, ya velocity kayak gitu jangan ya. Apalagi sekarang ada yang S-line juga nggak boleh itu, sudah mencari. Ya S-line itu adalah drama Korea yang dimana itu membuat pikiran orang itu yang nontonnya itu jadi aneh kayak gitu. Malah diikut-ikut nggak boleh ya. Ketika di kepalanya itu misalkan ya ditulis di kepalanya, berarti sebenarnya ditulis kemaksiatannya, nauzubillah min dzalik. Jadi gak usah ikut-ikutan seperti itu. Jadilah anak yang baik, berakhlak baik, kayak gitu ya. Ya. Tapi selama ini aman, Iwan Ahwat aman.